Saudara, banjir yang menerjang Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh tidak hanya membawa material lumpur, tetapi juga kita tahu dan jelas sekali terlihat membawa kayu gelondongan dalam jumlah besar. Bahkan tumpukan kayu itu menutupi salah satu dusun di wilayah Gampong Gedumbak, Langkahan Aceh Utara, dan juga menutup aliran Sungai Garoga yang melintasi desa Anggoli dan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Lantas sebenarnya dari mana asal ribuan batang kayu itu? Apakah berasal dari runtuhan alami atau memang benar ada keterlibatan aktivitas manusia? Kita akan bahas di pagi hari ini bersama dengan narasumber saya. Sudah hadir melalui sambungan daring Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Profesor Bambang Heru Saharjo. Selamat pagi, Prof. Bambang. Ya, selamat pagi Mbak Adisti. Ya, Prof. Bambang, saya langsung mau tanyakan saja. Kalau kita sudah melihat secara jelas visual yang ditampilkan begitu banyak sekali kayu-kayu yang kemudian hanyut bahkan menutupi ruas jalan dan juga sungai. Jadi ini benar karena memang keterlibatan aktivitas dan kerusakan hutan di sana. Baik Mbak, jadi bagi saya ini bukan hal yang baru ya. Karena dulu pernah terjadi juga kejadian di Bahorok ya, terus sekitar tahun 2003, di mana pada saat itu juga Lok besar juga sama seperti sekarang juga, dan juga yang kasus di Mandalawangi Garut juga mirip juga, sehingga berdasarkan apa yang saya lihat begitu ya, di sana ada gelondongan yang sudah bergergaji, ada yang tanpa kulit, dan kemudian ada juga yang terangkut dengan akar-akarnya. Dan melihat kondisi di hutan ya, di kawasan hutan yang dilaporkan oleh media termasuk Kompas juga, saya sampai pada kesimpulan tidak mungkin kayu-kayu seperti itu ada tanpa aktivitas manusia. Jadi kalaupun katanya reruntuhan, mungkin itu berada di bibir jurang ya, ketika bagian atasnya itu sudah digerus gitu, sudah ditebang dan sebagainya. Tapi intinya memang itu adalah aktivitas manusia yang dikaitkan dengan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan. Begitu Mbak. Oke, jadi secara jelas Anda mengatakan ini memang karena adanya keterlibatan aktivitas manusia dan korporasi di sana. Ya betul Mbak, jadi ada aktivitas manusia di sana, betul. Kalau kita melihat ya, Prof. Bambang, di harian Kompas yang terbit hari ini, hutan Sumatera lenyap. Bahkan hutan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ini menyusut 1,2 juta hektar atau lenyap hampir 100 hektar setiap hari selama 3 dekade. Betul. Siapa yang harus bertanggung jawab, Pak? Yang pertama adalah pihak yang terkait dengan kegiatan pengelolaan itu di lapangan, gitu ya. Yang juga mereka yang mempunyai izin, ya, yang memberikan izin. Ya, dan kemudian juga seperti diatur dalam Undang-Undang 18 2013 gitu ya, pejabat yang tahu pun ya, kalau dia tidak bertindak maka itu bisa dikenakan sanksi begitu. Kemudian saya informasikan juga, saya bulan Oktober kemarin turun ke Mentawai begitu ya, dan lihat persoalan di lapangan. Ternyata meskipun mereka legal katakan menggunakan PHAT begitu ya, tapi ujungnya gitu ya, itu masuk juga ke kawasan hutan. Jadi benar yang disampaikan oleh media termasuk Kompas juga, seakan-akan bahwa ada areal yang memang dia dilegalkan gitu ya, dijadikan tempat untuk money laundry atas aktivitas yang dilakukannya di dalam kawasan hutan seperti itu. Dan sekali lagi ya, menebang itu tidak hanya sekedar begitu kita perlu kemudian ditebang, ada regulasi yang mengatur itu, misalnya izin penembangan kayu dan sebagainya. Prosedur itu harus dilewati, termasuk nanti setelah ditebang mau diapakan kayu itu, gitu kan ya. Kita tahu ada SPLK, kemudian ditebang ukuran seperti apa begitu, dan kemudian sisanya itu digunakan seperti apa. Nah, yang ilegal ini yang sangat mengerikan. Kita saksikan belakangan juga beberapa informasi terbaru yang langsung ditangkap itu memastikan itu gitu. Jadi dia tidak peduli itu karena dia tidak izin ya, ilegal, maka apapun dilaksanakan. Nah, ketika ada pemicu begitu ya untuk menunjukkan perbuatan mereka di lapangan, misalnya dengan melalui hujan kemarin itu yang luar biasa, maka itu ditampakkan. Jadi sebetulnya tidak ada yang bisa disembunyikan. Begitu Mbak Adisti.
Oke, kalau pertanyaan saya kemudian seperti ini, sudah separah apakah kemudian hutan kita di Sumatera? Apakah ini memang sudah terakumulasi, memang sudah bertahun-tahun lamanya? Menurut saya iya, seperti saya katakan tadi, kejadian itu sudah lama juga terjadi ya, karena beberapa kali saya menangani kasus misalnya di Taman Nasional Gunung Leuser, Hmm. itu saja itu ditebang dengan diameter besar, alat berat pun masuk. Belum lagi di kawasan lindung, dia nggak pakai pakai apa pesyarat itu dan sebagainya. Hmm. Saya juga ikut menangani kasus juga misalnya di Aceh, kebakaran di beberapa tempat itu di daerah apa namanya kawasan Leuser, kemudian kawasan apa konservasi di sana itu. Jadi tetap berjalan, apalagi juga khususnya di Sumatera Barat. Bolak-balik kan terjadi seperti itu, tapi ya saya kadang-kadang apa namanya agakumnya itu tidak muncul gitu ya. Ini yang menurut saya juga harus segera ditegaskan bahwa memang negara itu tidak boleh kalah berhadapan dengan para pembalap-pembalap ini, gitu Mbak. Oke, negara tidak boleh kalah begitu ya. Tapi kan kemudian kalau kita Betul, lihat ya, memang sebenarnya aturannya sudah jelas begitu ya. betul, ya, Soal bagaimana kemudian negara bisa memproteksi ya, soal hutan ini, betul, termasuk juga deforestasi. Jadi apa betul, yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saat ini? Kalau kita lihat kan untuk kemudian menghijaukan kembali saja hutan yang memang sudah rusak butuh waktu yang cukup panjang, Pak. betul, betul, betul. Jadi begini, sebetulnya banyak juga yang bertanya dan menghubungi saya, Pak, mungkin bisa diproses ketika terjadi bencana seperti ini. Nggak perlu khawatir. Saya pernah ikut juga menangani kasus Menangani Garut ya sekitar tahun 2003 itu bahkan digugat oleh salah satu LSM ya dari Jawa Barat ya karena melalui class action nggak tanggung-tanggung itu. Ini gugat itu presiden, menteri kehutanan, Hmm, kemudian gubernur Jawa Barat, hmm, direktur perhutani dan bupati Garut hmm. dan menang, Pak. Dan itu menunjukkan bahwa sekali lagi ya semua pihak juga harus harus sadar diri juga bahwa kewajiban mereka itu ada begitu, tapi kalau misalnya kewajiban itu tidak terpenuhi dan terakumulasi seperti inilah produknya gitu. Pertanyaan nakalnya kemudian adalah apakah kita harus menunggu seperti sekarang ini juga kemudian kita sadar bahwa perusakan sudah terjadi begitu ya dan kemudian butuh waktu. Dan satu lagi terkait dengan pemulihan itu tidak sesederhana itu, Mbak. Semua itu pasti akan melawan nanti ketika akan diproses. Maka menurut saya itu harus melalui proses persidangan. Nah, sehingga dari situlah kemudian diyakini bahwa yang bersangkutan itu nyatakan bersalah dan dia juga pada akhirnya nanti punya kewajiban untuk memulihkan. Betul sama Mbak Andisi tadi bahwa memang butuh waktu, tetapi apa boleh buat ini harus segera dilakukan gitu Mbak. Itu Mbak Adisti. Oke, terkait dengan kita tahu kan polisi juga sudah menaikkan kasus ini Ya, ke tahap penyidikan, khususnya di betul. dugaan kasus kayu gelondongan di Tapanuli Ya. Selatan. Bagaimana pandangan Anda soal ini? Eh, Apakah ini bisa kemudian mengungkap secara komprehensif sampai ke akar-akarnya sebenarnya dari mana asal usul tumpukan batang kayu tersebut? Ya. Saya sepakat bahwa seperti yang Mbak Adisti katakan tadi bahwa penegakan hukum itu harus dilaksanakan dalam artian sesungguhnya. Untuk mengungkap itu banyak cara, Mbak ya. Kita bisa menggunakan mulai dari awal ya, diproses misalnya dengan melakukan pengambilan sampling begitu. Mhm. Kemudian kita juga menggunakan barcode. Nah, itu bisa itu dan kemudian kita telusuri menggunakan satelit begitu ya. Itu nanti akan terdetek dari mana datangnya, Hmm, begitu karena data itu ada. Dan saya mohon bahwa sejak awal ya mohon ahli itu dilibatkan. hmm. Ya ini juga kan supaya publik juga terbuka bahwa kita semata-mata berniat untuk meminta Sama-sama. pertanggungjawaban Mhm, sama ya terhadap siapa yang berada di belakang ini semua begitu. Dan itu menurut saya dibuka saja mhm. sehingga sama-sama termasuk juga Kompas TV juga harus memastikan bahwa proses itu memang berjalan terbuka gitu ya. Dan ahli sekali lagi semua dilibatkan gitu ya sehingga pada akhirnya kita tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Tidak kemudian sebulan kemudian hilang gitu ya karena tidak ada orang lagi yang ribut gitu, tapi ini mudah-mudahan menjadi salah satu komitmen ini juga sampaikan oleh Bapak Presiden ya waktu pertemuan kemarin yang saya dengar dari beberapa liputan media. Begitu Mbak.
Oke, tapi kemudian menjadi pertanyaan saya selanjutnya begini, sesulit apa sih Pak Ya. sebenarnya untuk bisa tahu ini asal-usul tumpukan kayunya ini dari mana dan siapa yang melakukan penebangan ini, korporasi mana, begitu. Apakah sesulit itu begitu? Dan butuh waktu berapa lama sebenarnya? Bisa cepat nggak sih Pak? Saya, saya pikir sih kalau kita mau, apakah ini kan peristiwanya extraordinary ya, Mhm. apalagi yang meninggal sudah hampir 1.000 gitu ya, bahkan lebih mungkin, dan dampaknya itu luar biasa, maka kegiatan investigasi dan sebagainya juga harus extraordinary, sehingga seluruh pihak itu terlibat gitu. Karena ini nanti kan akan berkaitan juga dengan beberapa instansi terkait, misalnya terkait dengan perpetaan gitu ya, terkait dengan informasi di lapangan dan sebagainya. Jadi mestinya tidak ada pihak-pihak yang mencoba menghalangi gitu ya untuk mengungkap fakta ini. Buka saja, saya pikir tidak lama Mbak, tidak akan bertahun-tahun, mungkin 2-3 bulan paling lambat itu sudah bisa dibuka. Seperti Oke, itu, jadi Mbak. menurut Anda dalam Bahkan waktu bisa dua, lebih cepat. Ya, 2 atau 3 bulan sebenarnya ini bisa dibuka atau ya, mungkin lebih bisa. cepat dari itu? Ya, ya, saya yakin seperti itu. Oke Pak, kita membahas soal kebijakan Pak, soal aturan begitu ya, kan kita sudah tahu sudah ada aturannya dan segala macam begitu Ya, ya untuk ya, kalau dari Anda melihat dari kacamata Anda Prof Bambang, soal aturan yang sudah ada termasuk juga yang ada di Omnibus Law di sana, apakah ya, ini sudah bisa mengakomodasi dalam tanda kutip mengakomodasi untuk memproteksi adanya kerusakan lingkungan dan juga hutan di ya. sana? Ini juga sebetulnya ada permasalahan juga gitu ya dengan hadirnya Omnibus Law ini ya, Ciptaker ini, karena saya sedang menangani juga satu kegiatan gitu ya, bagaimana mungkin kemudian kawasan hutan itu ya kemudian dibuka begitu dan dideklar, bahkan ada sertifikat miliknya gitu ya, tanpa alih fungsi dan sebagainya, tapi bisa diakomodir tapi melalui misalnya kegiatan berbau sosial kehutanan seperti itu. Hmm. Padahal itu jelas-jelas itu melanggar gitu ya. Jadi artinya mestinya seperti itu tidak ada tolerir gitu ya. Kita tegakkan aturan mainnya ada. Kasihan itu nanti penyidik dengan penuntut umum ketika mengungkap ini gitu ya, karena lagi-lagi ada policy ini, lagi-lagi policy ini. Pertanyaan akalnya kemudian kita ini ingin melindungi apa yang rusak di depan ini atau apa gitu ya. Jadi menurut saya kita kembali saja ya ke regulasi yang ada yang sebenarnya begitu. Dengan demikian kita berharap bahwa tidak ada lagi lah halangan ke depan untuk mengungkap fakta ini. Saya rasakan itu ketika kami mengungkap kasus yang di Timah itu Mbak, yang 300 triliun itu. Saya menghitung 221 triliun untuk yang kerusakan lingkungan. Begitu Mbak. Oke, Prof Bambang, Anda sebagai guru besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan di Ya. IPB University, kalau saya bisa tanyakan 3 rekomendasi dari Anda untuk pemerintah Ya. untuk bisa segera menuntaskan ini semua, apa, Ya. Prof Bambang? Yang pertama itu pastikan bahwa aktivitas masyarakat gitu ya yang terkena imbas itu saya pikir didahulukan gitu ya, karena kita banyak dengar berita dan sebagainya gitu ya, kasihan mereka ya, sudah lama itu dan sebagainya, itu dibereskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena terjadi perusakan lingkungan yang extraordinary, maka seluruh pihak yang terkait dengan kerusakan ini gitu ya, baik pemberi izin dan siapapun termasuk di pemerintah daerah gitu, jadi mereka harus betul-betul terlibat dan juga harus extraordinary. Dan ketiga, ya berikan kemudian jaminan kepada masyarakat ya, masyarakat Republik Indonesia bahwa apa yang dinyatakan itu betul-betul dalam artian yang sesungguhnya. Karena ya banyak juga publik yang pesimis begitu, nanti setelah tidak diberitakan lagi sebulan 2 bulan ini hilang. Saya rasa mungkin sebaiknya tuntaskan segera, apalagi ini kan pemerintah ya melalui Bapak Presiden dan pihak terkait memang sudah menyatakan seperti ini. Begitu Mbak. Oke, terakhir Pak, kalau dari kacamata Anda melihat kerusakan yang sudah terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat sampai menyebabkan bencana seperti ini, butuh waktu berapa lama untuk kemudian mengembalikan hutan kita hijau kembali? Memang ini perkara berat Mbak. Itu tidak selesai dalam waktu 5-10 tahun gitu ya. Paling tidak kita berharap sekitar 25-30 tahun ya, kalau dikerjakan secara benar itu mudah-mudahan kita bisa
menunjukkan hasilnya. Jadi artinya itu harus harus betul-betul dikerjakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Apalagi pada korporasi nanti ya sudah ada di Perma 1 2023 ya tentang bagaimana proses pemulihan itu, bagaimana proses pengawasan dan sebagainya, sehingga ketika orang tidak lagi meributkan apa yang terjadi, tidak hilang gitu, tapi betul-betul kita akan saksikan sesuai dengan kewajiban mereka. Begitu, Mbak Adisti. Oke, kita berharap semuanya bisa dituntaskan. Jangan kemudian sampai kita menjadi bangsa yang cepat lupa begitu ya. Karena kalau tadi Anda sebutkan, Prof. Bambang, butuh waktu setidaknya 25 sampai 30 tahun untuk kemudian bisa mengembalikan hutan kita menjadi hijau kembali setelah rusak dan menimbulkan bencana. Terima kasih Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Profesor Bambang Hero Saharjo telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam, selamat pagi.